udah nampil belum, Min? Oke, ini kita lanjutin materinya. Dan teman kali ini kita mau coba buat sebuah aplikasi to do list. Nanti kita nerapin CRUD, namun belum masuk ke API nya, kita pakai array dulu, nanti tipe data array. Nah, ini aku udah buat project baru dan udah diinstal juga ke HP nya. Jadi ini coba kita tes reload dulu. Oke, narum kita Oke, nah nanti kita maunya buat splash screen dulu, kemudian nanti nampil masuk ke halaman dashboardnya. Tapi mungkin kita nerapin login registernya dulu, cuman nanti nggak perlu diimplementasi dulu, tapi kita buat dulu tampilannya. Nah, yang pertama di sini kita seperti biasa buat folder src. Nah, nanti rencana itu nanti kita ada buat aja nama folder, misalnya container. Ini hanya penamaan aja. Nah, container ini biasanya digunakan file-file inti, misalnya nanti untuk dashboard ya, ini nanti dashboard di sini. Kalau komponen ini biasanya kayak komponen button aja atau header aja kita buat. Ya, nah kita buat misalnya di sini splash screen dulu aja. Sepertinya kita langsung aja home. Nanti splash screennya kita lanjut masukin dalam kodean aja. Oke, nah misalnya kita di sini kasih kode dulu. Oke, nah yang ininya bisa kita hapus. Oke, kita import tadi home-nya, home. Nah, nanti di sini kita bisa ya home. Oke, dan ininya kita tinggalkan aja itu flex itu. Oke, nah, kita kembali ke home.
Yang ini kita buat dulu tampilan splash screen-nya. Pertama kita buat dulu state-nya, misalnya kita tambahin is loading. Kita buat true aja nilai awalnya pakai boolean, dan kita input misalnya di sini komponen impact, nanti mau pakai impact nanti, kemudian mau pakai juga activity indicator. Oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dulu flag 1 di sini, dan di sini kita pakai if aja, misalnya kita panggil state is loading. Oke, tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut. Ini ada if. Nah, nanti kita tambah juga else nya. Oke, nah ini kita namakan misalnya nanti namanya to do app. Oke, nah di sini nanti home. Di sini nampil karena kondisi di sini hasil nilainya true kan. Kalau mau nampilkan ini nanti ininya harus menilai false nanti. Nah, kita gunain function komponen didmount. Nah, di sini kita gunain juga function timeout. Ini yang function yang udah disediakan oleh JavaScript-nya. Function set timeout ini dia akan melakukan running kode yang di dalam blok ini setelah 3 detik atau jeda 3 detik, maksudnya gitu ya. Kita lakukan merubah nilai ini is loadingnya kita rubah menjadi nilai false. Oke. Nah, maka di sini kalau udah 3 detik maka nilai dari is loadingnya menjadi false, dan kondisi ini udah nggak lagi true, makanya tampilkan yang ini. Oke, nah di sini kita tambahkan align itemnya biar dia center ke arah horizontal, kemudian justify contentnya kita center juga biar dia vertikal ke arah center secara vertikalnya. Oke. Nah, biar ada efek loadingnya kita gunain ini komponen activity indicator. Mungkin bisa kita masukkan di bawah. Oke, nah di sini ada beberapa property yang bisa kita masukkan, yaitu size-nya kita atur besar aja, kemudian color-nya mungkin bisa, nah ini biasanya kita beri warna merah dulu. Oke. Nah, tuh nama aplikasinya mungkin kita bisa kasih style, fontnya mungkin ukurannya misalnya 30, bisa nggak ya, 30. Kita beri tebal, kemudian kita colornya mungkin kita misalnya warna hitam aja. Oke. Nah, di sini kita pengen mau masukin logonya, mungkin kita cari dulu sebuah logo di sini. Coba cari dari sini aja, black ini.
kita cari misalnya to app. Oke, kita pilih kira-kira logo yang cocok kita gunakan. Mungkin kita pakai ini aja. Kita download free. Oke. Kemudian kita bisa upload aja image-nya ini. Oke, kita copy dan kita di sini tambahkan gambarnya. Di sini kita panggil image. Stylenya mungkin kita atur 100. Nah, ini udah nampil. Mungkin kita kasih sedikit margin. Kita tambahkan marginnya misalnya di bagian button, bagian bawahnya misal 50. Nah, seperti ini. Dan ini bisa juga kita tambahkan margin buttonnya biar dia turun dikit atau ada jarak antara loading sama teksnya, misalnya 20. Nah, oke. Udah jadi. Nah, sekarang tinggal kita coba ke bagian sininya. Kita input dulu komponen yang ingin kita gunakan. Minta tag input karena nanti kita mau naruh sini inputan nanti. Nah, sama nanti di sini rencana ada tombol untuk eksekusi atau save datanya. Kita gunakan aja Toshiba Opti. Oke. Nah, di sini bisa kita buat pakai view. Kita masukkan misalnya tag input di sini. Oke, sama image mungkin. Atau jangan, kita gunakan itu aja teks ya. Nah, ini add. Oke. Nah, sekarang ini yang kita ganti dulu aja jadi false biar ketika kita nge-save ini enggak masuk ke splash screen-nya dulu. Nah, kita tambahkan style aja di bagian sini. Jadi kita mau misalnya tingginya itu 100 dan lebarnya itu kita buat aja 100%. Oke, untuk ngeceknya kita bisa pakai kasih background color misalnya warna merah. Nah, ternyata 100 itu terlalu lebar, terlalu tinggi. Mungkin kita kasih 60 ya. Terlalu kecil, terlalu besar, bikinnya 70 lah. Oke, ini kita sini sebenarnya ada tag input. Kalau kita masukkan ya ini, masukkan
Nah itu ada kan, ini kita buat sejajar antara tag input sama add-nya, ini sejajar sebelah kiri secara horizontal. Kita gunakan flag direction, kita jadikan dia tuh baris row. Nah seharusnya ini flag directionnya itu bukan yang ini, di bagian style sih. Oke. Nah kan biar dia ini menjadi tengah-tengah semua cara vertikalnya, kita tambahkan aja itu just the content center. Kita gunain aja itu di sini link item center. Oke. Nah yang di sini jangan gunain center, kita pilihnya lain, misalnya space, ada jarak. Nah biar ada jarak, atau enggak kita kasih yang row. Kita pakai ini aja. Nah biar ada di sini ada jarak, di sini ada jarak, kita kasih margin aja, margin kiri misalnya 10. Oke. Kemudian margin kanan 10 juga misalnya. Oke. Nah backgroundnya sekarang kita hapus saja. Oke. Nah di sini tinggal kita kasih style, misalnya kita tambahkan style tingginya kita samakan aja 70. Nah lebarnya ini kita misalkan 80 aja misalnya. Ini kita hapus. Oke. Nah kita cek pakai background. Nah seperti itu. 80 itu terlalu lebar, berarti kita beri misalnya 70. Oke. Nah ini tombol add nya ini enggak bisa, mungkin di sini kita beri 90. Yap. Oke. Nah di sini mungkin kita beri 80, bisa nggak? Ya 80, 85 aja. Oke. Oke, nanti sisanya ini kita untuk space tombol add nya. Oke, ini kita hapus saja, kita kasih border with bottom 1. Nah seperti ini. Kita 2 border button color misalnya. Oke, kita misalnya kasih warna ya aja ke. Nah oke. Dan yang teks ini biar dia bisa diklik, nanti kita menggunakan Tossable Opti. Oke. Nah ini kan udah bisa diklik, cuman kita atur lagi stylenya, tingginya kita samakan 70 dan lebarnya kita gunakan, jika yang digunakan 85, berarti kita gunakan 5%. Coba kita cek pakai background seluas apa dia. Oke, kita coba gunain 20%.
Oke, di sini kita tambahkan align item dia ke center horizontal, dan kita gunakan jati konten juga dia center secara vertikal. Oke, nah backgroundnya ini kita ganti misal warna lain, kita cari kode warna lain atau kita samakan aja kode sini. Mungkin kita pakai warna merah aja. Oke, kita pastikan sini. Nah, bisa juga kita beri sedikit margin leftnya 5 misal. Oke, kemudian kita beri radiusnya biasanya 20 biar siku-sikunya ini ada berat. Nah, ini tombolnya mungkin kita buat 50 aja. Lebarnya mungkin kita beri 15. Oke, marginnya kita tambahkan misalnya 10. Oke, nah di sini biar dia seperti 15. Nah, baru teksnya ini kita atur lagi, kita beri fontnya itu misalnya 14, kebesaran enggak, masih bisa itu tambah lagi 16, berarti 20 kan. Oke, bisa dia 20. Nah, colornya kita beri warna putih aja karena cocok sama warna kemerahannya itu. Nah, kemudian kita beri ketebalan fontnya. Oke, sekarang udah jadi. Untuk tag inputnya nah sekarang nanti ketika kita input nanti nampil di sini, dia nampil di sini datanya itu. Nah, kita buat dulu sebuah tampilan di sini. Berarti kan di bawah sini. Nah, di sini kita misalnya punya kita tambahkan aja nih scroll flag aja, flag 1. Kita belum menginput scroll view. Nah, di sini kita gunain scroll view. Kita tes scroll view-nya ini berfungsi atau tidak. Oke, mas bisa. Nah, di sini bisa kita tambahkan aja dulu margin. Marginnya misalnya kita 20. Oke. Oke. Nah, misalnya kita nanti punya seperti ini, kemudian kita punya tombol juga nanti. Delete. Nah, di sini kita buat flag directionnya, misal kita buat row. Oke, kemudian
ini kita buat kemudian kan kita bisa height-nya 40 mungkin. Kita pengen cari ya nanti satu generator. Nah, kita bisa gunain ini untuk nambahin style di sini. Kita ganti warna lain yang dengan colornya kita pakai aja RGBA. Kita biarkan dulu. Sekarang misalnya kita ini atur aja ininya style Nah ini penggambaran tulis kita sederhana. Nanti ketika kita nambahkan di sini sesuatu, ketika add ini langsung nampil di bawah sini nanti datanya. Nah ini kita udah dapat formatnya ini. Kita bisa ini kita buat dulu. Nanti data di sini kita simpan ke dalam state berformat array. Misalnya kita tambahkan state namanya to seperti ini, kita array seperti ini. Oke. Kita buat sebuah function untuk melakukan ekstrak data-data yang ada di dalam to do ini. Misalnya kita beri list to do seperti ini. Kita return dengan memanggil state to do-nya dan kita lakukan map. Kita melakukan mapping, kita mau melakukan pemetaan data-data dari to do ini. Nah di sini ada value sama index karena ini kan datanya array. Oke, kita menggunakan callback-nya row function. Nah di sini kita lakukan kembalian berupa tampilan UI. Nah tampilan UI-nya mana? Ini tadi kita udah buat format ini, maka kita tinggal copy aja ini. Nah ini kita taruh di bagian sini.
Oke. Nah sekarang function to do, list to do ini kita pakai di dalam scroll view ini dengan cara seperti ini. Nah di sini kan belum tampil apa-apa. Kalau kita tambahkan misalnya di sini objek, nah ini nampil nih. Jadi di sini data yang kita input ini nanti kita add ini, kita masukin ke dalam to-dos. Nanti dari to-dos dia akan langsung melakukan rendering atau mapping seperti ini. Dan nanti berapa banyak data di sini ditampilkan sesuai dengan ada di dalam to-dosnya. Oke. Sekarang kita udah dapat ini. Sekarang kita coba, ketika kita input ini kita simpan ke dalam to-dosnya. Oke. Kita cari ke bagian inputnya. Nah ini tag inputnya. Kita tambahkan on change tag. Oke. Nah di sini dia tuh kita tambahkan raw function, parameternya ini namanya bebas misalnya, tapi lebih baik kita sesuaikan misalnya ini inputan aja ini. Nah di sini kita lakukan this set state. Jadi inputan yang ada di sini akan otomatis ditampung oleh parameter input ini. Nah nanti dari sini kita masukkan ke dalam state dari inputan. Jadi sini kita to-dos, kita ada to-dos mana yang mau kita masukin data dari input. Dalam hal ini kita masukin di sini. Nah kalau kita langsung masukin seperti ini, dia akan error. Kenapa? Karena data awalnya itu berupa tipe data array, dan di sini dipanggilnya itu menggunakan map. Nah map ini hanya ada di dalam array. Sedangkan kalau kita lakukannya seperti ini, datanya itu bukan menjadi sebuah array, tapi menjadi sebuah string aja. Jadi string dia. Oke. Bagaimana ngakalinya? Kita bisa melakukan namanya itu convert. Kita merubah datanya itu menjadi array. Nah ini kita cut dulu, kita objek lagi. Oke. Nah to-do-nya ini inputannya ini sebelum kita lakukan masuk ke to-do, kita olah dulu. Kita jadiin dulu buat misalnya sebuah objek, namanya misalnya data inputan. Oke. Nah di sini ada title. Titelnya ini dapat dari mana datanya? Dapat dari inputan. Jadi data ini kan bentuknya string, nanti ini datanya string, kemudian kita convert jadi sebuah objek ini. Nah jadi sebuah objek. Nanti dari objek ini kita masukin ke dalam array. Nah seperti contohnya yang aku tunjukkan di sini kan, ini mesti array kan, mesti objek array, di dalamnya itu ada objeknya kan. Nah di sini objek ini masih kosong. Oke, ini kita bisa hapus saja nih. Kita hapus. Oke. Setelah itu kita memasukkan data objek ini ke dalam array tadi yang dalam state to-dos. Kita panggil dulu state-nya this state to-dos. Kita gunakan namanya method push. Kita menggunakan method push, ini method bawahnya yaitu penambahan. Nah data apa yang mau tambahkan? Data inputan seperti ini. Oke, coba kita lakukan.
penulisan input misalnya belajar. Kita coba. Oke, nah ini ada yang kita terlewatkan. Seharusnya data ini nggak bisa kita langsung olah. Oke, kita copy dulu. Sama seperti ini benar tadi, cuman kita nggak bisa langsung olah ke sini, kita olahnya ke function lain. Misalnya data, kita panggil nanti data set, function set. Nah, function set ini kita buat di sini, di bawah to do list ini, list to do ini kita set. Nah, di sini kita masukin parameter input, dan di state di bagian set ini kita inputnya kita kirim juga ke functionnya. Oke. Ini inputan, kita ada lewat satu inputan yang di sini kita simpan aja ke dalam state di atas saja. Misalnya kita buat state baru, namanya misalnya title aja ya, kita string. Nah, kemudian yang di sini kita panggil aja this set state title, kita input. Oke. Nah, nanti function setnya ini kita panggil ke dari sini, dari tombol add-nya. Nah, berarti kita sini nggak perlu lagi ini, kita datanya itu kita ambil dari di sini, this state title. Oke. Kita cek lagi di sini udah nggak ada error, coba kita klik add, maka masih. Nah, kita klik add ini kan udah bisa, cuman nanti kita ngecek datanya tuh belum, kita pakai konsol dulu aja. Misalnya kita tambahkan konsol di sini. Di state to do, sini kan masih kosong nih data to do nya ya. Nah, ini misalnya kita klik add. Nah, sini kan masih ada belum perubahan datanya, jadi kita masih ada kesalahan di bagian sini karena kita sepertinya belum memanggil. Nah, ini di bagian tombol add-nya itu kita belum memasukkan on press-nya belum kita masukin. Nah, kita set. Oke. Nah, ini kita tes add, dia masih ada error. Coba kita cek di konsol errornya seperti apa. Nah, datanya itu bukan berupa data inputan, tapi menjadi angka satu-satu seperti ini. Nah, kita cari, kita lakukan trouble. Ini ada yang perlu kita lakukan lagi, to do
sini. Nah, ada yang perlu kita cek bentar ya. Oke, kita coba seperti ini. Nah, oke, datanya udah bisa. Sekarang datanya itu kita cek di sini seperti ini. Udah ada beberapa data banyak, bentuknya objek ya, ada key-nya title sama ini value-nya. Nah, tinggal kita menampilkan datanya ini. Yang di sini titelnya ini sesuai dengan yang kita inputan. Nah, kita kembali ke bagian sini di list to do-nya ini. Nah, di sini kita hapus, ganti menjadi objek seperti ini. Kita panggil parameter value-nya ini. Nah, tadi kan nama yang di sini kan title, berarti title kita panggil title. Oke, kita tes save. Oke, udah bisa. Nah, ini saja delete-nya atau hapusnya belum. Nah, kita bagaimana ketika kita add ini, di sini langsung berubah jadi kosong. Nah, berarti ke bagian sini aja. Title kita buat jadi string kosong lagi. Add ke masih kosong. Di sini kita tambahkan value di state title. Oke, coba kita tes lagi. Nah, sekarang udah bisa. Ketika kita input itu kita add, masa udah nampil di bawah di sini datanya. Oke, nah dan ketika kita klik add ini di inputnya ini langsung menjadi kosong lagi. Oke, kita lakukan lanjut lagi bahasnya. Ini kita sekalian ini terapin delete nya. Untuk delete nya ini ada di bagian sini ya. Kita tambahkan on press
Misalnya kita cek dulu alert. Nah, untuk penghapusan kita menggunakan indeksnya. Jadi kita menggunakan indeksnya tadi, alert index. Nah, kita klik ini kan. Nah, sekarang kan indeksnya itu 0. Datanya kita klik ini indeksnya 0. Nanti kita lakukan logiknya seperti ini. Kita menggunakan filter. Nanti filternya itu kita cek apakah nilai ID sama dengan yang ID-nya kita klik itu sama atau tidak. Jadi kalau dia tidak sama, itu maka datanya itu kita simpan lagi. Kalau ID-nya sama, data yang sama itu tidak kita filter. Oke, udah cepat ini kita tambahkan aja di sini langsung. Misalnya kita buat datanya filter di state to do dot filter itemnya sebenarnya bebas itemnya nih, nama parameter aja. Nah, kita menggunakan function, kemudian kita panggil itemnya, indeksnya. Kalau gitu kita cek aja dulu, cek isi dari itemnya apa aja. Console item. Nah, isi dari itemnya itu data objek berupa title dan value-nya. Sedangkan kita nggak pun di dalam title ini kan nggak ada ID. Jadi solusinya kita bisa menggunakan seperti ini. Title itemnya ini kita menggunakan title, kita tidak sama dengan value, tidak sama dengan value item. Seperti ini. Coba kita cek di console log filter. Oke, kita cek. Oke, kalau kita cek di konsol kan banyak datanya. Nah, misalnya kita hapus satu, maka dia berkurang atau hilang semua datanya. Kita klik satu ini. Nah, kalau kita udah klik, nah, datanya itu tetap ada sama. Nah, solusinya karena datanya ini kita nggak bisa melakukan filter menggunakan title, kita terpaksa menggunakan ID. Jadi ketika kita input tadi kita tambahkan ID berarti. Jadi kita bisa di sini kembali. Nah, ini
ID ini kan selalu sama, nanti ID nya itu ketika kita nambahkan harusnya naik terus, berarti kita buat state aja di sini ID nilai awalnya 0. Nah nanti di bagian sini setiap kali ini dijalankan dia akan menaikkan datanya atau data ID nya menjadi ditambah 1. Oke, kita kembali sini. Nah itu udah ada nih ID dan title. Nah nanti ID ini yang kita gunakan nanti untuk melakukan pendeletan. Oke, kita terapin yang di bagian filternya tadi, delete bagian nah di sini. Ini kita menggunakan ID, coba kita oke, data 1, data 2, data 3, 4, 5. Nah misalnya yang ini kita hapus atau dari bawah dulu. Nah kendalanya sekarang dia itu langsung kosong, datanya itu langsung kosong. Ternyata datanya ini ID nya itu masih +1, ID nya 1 semua, nggak nambah dia. Jadi kita lupa menambahkan bahwa ID yang di state ini kita rubah juga nilai terupdate nya. Kalau di sini ditambah 1, maka di sini di state nya kita tambah 1 juga. Kita jadi ID di state ID +1. Oke, di atas lagi. Nah kalau kita delete, sekarang udah berkurang dia, udah jadi 2. Coba nih. Nah sekarang kan data awalnya masih 2 nih, kita tambahkan. Nah sekarang jadi 3, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Kita tambahkan lagi. Nah ID nya ID 5. Nah kalau di sini kita hapus yang misalnya ID 5, berarti kan ID 5 di bawah, kita delete. Nah ID 5 nya hapus, ID 4 nya juga hapus, ID 5 yang 3 nya juga hapus. Nah kenapa di sini belum berubah? Karena kita belum melakukan perubahan ketika di delete. Nah di sini kita masih console log di sini. Kita seharusnya this set state filter ya, bukan filter, tunggu filter seperti ini. Kita tes lagi. Oke, kita hapus dari atas. Nah ini oke, nah ini tadi ini kita udah bisa membuat aplikasi yang cukup sederhana, dari mulai yang standar yaitu splash screen-nya,
splash screennya tadi kita mastiin nilainya itu kan false, berarti kita rubah dulu menjadi true biar kita cek. Nah ini splash screennya, kemudian nanti baru nampil form input. Kalau ketika kita input data, kita tekan add tombol, maka datanya itu langsung masuk di sini. Ya, kalau kita klik delete, akan datanya itu langsung delete. Nah di sini ada warning. Warning di sini muncul karena kita belum memasukkan unit key, yaitu key ini, key prof. Nah letaknya di mana itu di dalam sini, di dalam list to do. Nah di sini kita tambahkan key, nilainya itu indeks saja. Oke, kita atas lagi. Nah ini udah nggak ada lagi warningnya. Oke, kurang lebih itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu Kak, apa ada pengaruh ya dengan ID sama itemnya tuh atas penamaannya? Kalau ID-nya itu penting untuk ketika delete dia di bagian filter yang tadi. Nah tadi kan aku coba tadi kan filternya ini menggunakan nama kan, titelnya. Nah ternyata dia tuh nggak mau, dia tuh maunya berupa nilai value angka. Kalau titel itu string, jadi dia nggak bisa cocokin datanya itu, kecuali Iya. nanti kalau dia itu pakai database baru. Ini kalau ini kan pakai datanya itu array. Kalau di mobile tuh punya database nggak? Kayak kan Eh, kalau di PHP My Admin itu. ada. Kalau Oh. kalau sekarang kan nanti hari ini kan ini nanti pertemuan selanjutnya itu datanya di sini kan masih itu kan masih hilang kalau kita close kan aplikasinya atau refresh. Hmm. Itu Hmm. nanti kita pakai async storage. Async storage. Yang async React Native. Nah ini sebenarnya sih bukan, lebih nyebutnya sih bukan database sih, ini penyimpanan sederhana, biasanya digunakan untuk menyimpan data token gitu. Tapi kalau mau yang bentuknya database itu namanya ada React Native. ini React Native SQLite. Ini memang untuk dirancang untuk library-nya tuh untuk database, cuman untuk sintaknya itu enggak mirip dengan MySQL beneran. Ini contohnya nih, dia ini file open database, ini lebih mengarah ke itu sih, ke PHP dia. Cara metode penggunaannya dan juga eksekusinya untuk selectnya seperti ini. Jadi minimal ini paham MySQL nya ini kalau mau menggunakan ini. Oke, gimana, ada mau ditanya lagi? Mungkin cuman itu Kak. Oke. Nyalain kayaknya yang pada sibuk semuanya. Ya kayaknya. Oke. Itu lagi Kak. Misalkan nih kita udah punya aplikasi untuk penguploadannya itu, maksudnya tuh ke Playstore tuh yang resmi tuh gimana gitu untuk diakui aplikasinya. Nanti ketika kemarin kan kita sebelum udah ada nih, kita udah buat aplikasinya kayak gini, terus kita kalau pertemuan sebelumnya itu kan kita rilis APK itu formatnya itu APK kan. Nah kan nanti kalau mau upload ke ke Playstore itu Playstore. formatnya itu AAB bukan APK. Oh. Beda. Jadi kalau
tahun-tahun sebelumnya atau 2 atau 3 tahun sebelum itu memang masih format APK, tapi udah tahun 2002 ini formatnya itu AAB. Dan kalau untuk akun apa tuh Play Store ini dia nggak gratis dia. Google Play Store konsol. Nah, salah yang atas. Nah, dia nggak gratis dia. Jadi kita daftar, nanti setelah daftar disuruh pembayaran. Nanti pembayarannya itu totalnya itu termasuk pajaknya itu $25. Nah, pembayaran itu masalahnya tuh menggunakan kartu debit atau kredit dia. Iya. Nah, kalau soalnya nggak bisa pakai ATM biasa, jadi ya palingan kalau nggak ada kartu debit sewa debit orang lain. Nah, Iya. untuk bayarnya ini, tapi ini hanya sekali bayar kok, hanya sekali bayar. Setelah itu bebas kita mau upload sebanyak mungkin itunya aplikasi, asalkan aplikasinya itu nggak melanggar peraturan dari mereka. Tapi kalau aplikasi yang kayak gini itu rata-rata sih kemungkinan diterima tuh agak sulit sih kalau sekarang, tahun sekarang kan, karena banyak updatean. Soalnya kalau aplikasi yang kayak sederhana gini dia tuh terbacanya tuh spam lah ya. Soalnya kan nanti ketika kita upload aplikasi itu nggak langsung disetujuin atau langsung publish ke Play Store-nya, ada masa review oleh tim developer. Nanti kalau lulus gitu, mereka ngetes aplikasi kita. Kalau mereka nemu error atau bug itu nanti ya di rejectnya, nanti dikasih taunya errornya di bagian mana. Berarti itu enggak serta-merta langsung diterima ya setelah kita melakukan pembayaran. Iya. Oh, Tapi iya ya Kak, ngerti. kita bisa upload sebanyak mungkin aplikasi. Cuma satu kali Pembayaran aja. Oh iya. Ngerti. Ya, gimana, ada mau ditanyakan nggak atau udah cukup? Mungkin itu udah itu Kak. Oke. Itu doang. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu kelas hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kan kemarin kepotong, berarti mungkin hari lain di pekan depan atau enggak Sabtu depan itu kita tambah jam belajarnya. Oh, siap. Oke, kalau gitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.